Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ekonomi Produksi Pertanian akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu estimasi data model FPCD stokastik frontier pada produksi jagung. Nama kelompok yaitu Adiliarto Wulandari, NIM 134, Labiba Konita Sarisda, NIM 144, dan Muhammad Rafiq Ikhwanuddin, NIM 147. Nah, di sini variabel yang kami gunakan yaitu variabel dependen adalah variabel produksi jagung. Kemudian variabel independen ada 4, yaitu luas lahan, jarak dan jumlah tanaman, biaya tenaga kerja, dan biaya pembelian pupuk. Kemudian data yang kami gunakan ada 60 data. Data merupakan data cross section, yaitu data satu periode pada tahun 2007. Setelah dianalisis pada aplikasi Frontier, mendapatkan hasil output sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu interpretasi. Yang pertama, mendeteksi kasus inefisiensi dengan melihat nilai LR. Nah, di sini terdapat dua hipotesis, yaitu H0 di lapang tidak ada kasus inefisiensi dan H1 di lapang terdapat kasus inefisiensi. LR test of the one side error yaitu mendapatkan nilai 0,2313646 E plus 01 with number of repetition 2. Diketahui nilai kode PALM adalah 5,13, maka nilai LR lebih besar dari nilai kode PALM. Sehingga dalam analisis ini H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya pada model ini terdapat kasus inefisiensi. Kemudian yang kedua yaitu presentase error term yang dilihat dengan nilai gamma. Nilai gamma yaitu sebesar 0,5046359 E plus 02. Diketahui nilai T-tabel sebesar 2,003241 dengan alfa 5%, maka nilai T-hitung lebih besar dari nilai T-tabel, sehingga 96,95% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya sebesar 3,05% disebabkan oleh resiko, sehingga menunjukkan bahwa model ini cocok dengan data yang dimiliki. Kemudian yang ketiga yaitu dampak atau pengaruh variabel terhadap output. Nah, di sini menggunakan alfa 10%. Nilai T-tabel adalah sebesar 1,672522. A. Nilai beta 1 atau variabel luas lahan ini lebih kecil dari nilai T-tabel, sehingga variabel luas lahan tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap produksi jagung. Kemudian B. Nilai beta 2 atau variabel jarak dan luas tanaman lebih besar daripada T-tabel, sehingga variabel jarak dan jumlah tanaman signifikan atau berpengaruh terhadap produksi jagung. Artinya, jika variabel jarak dan luas tanaman dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,81% yang dilihat dari nilai koefisien. Kemudian C. Nilai beta 3 atau variabel biaya tenaga kerja, itu lebih besar daripada nilai T-tabel, sehingga variabel biaya tenaga kerja itu signifikan atau berpengaruh terhadap produksi jagung. Artinya, jika variabel biaya tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,24%. Kemudian yang ketiga yaitu nilai beta 4 atau variabel biaya pembelian pupuk, yaitu kurang dari T-tabel, sehingga variabel biaya pembelian pupuk tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap produksi jagung. Kemudian yang keempat yaitu tingkat efisiensi teknis masing-masing petani. Jika petani memiliki nilai efisiensi teknis lebih dari 0,8, maka petani tersebut dikatakan efisien secara teknis. Namun jika petani memiliki nilai
efisiensi teknis kurang dari 0,8, maka petani tersebut dikatakan tidak efisien secara teknis. Yang dapat dilihat data output di samping. Yang pertama, petani 1 nilai technical efficiency estimate sebesar 0,69, yaitu kurang dari 0,8, maka petani 1 dalam melakukan proses produksi belum efisien. Kemudian petani 2 memiliki nilai technical efficiency estimate sebesar 0,69 atau kurang dari 0,8, maka petani 2 dalam melakukan proses produksi belum efisien. Kemudian yang ketiga, petani 3 memiliki nilai technical efficiency estimate sebesar 0,44 atau kurang dari 0,8, maka petani 3 dalam melakukan proses produksi belum efisien. Kemudian petani 4 memiliki nilai technical efficiency estimate sebesar 0,63 atau kurang dari 0,8, maka petani 4 dalam melakukan proses produksi belum efisien. Selanjutnya yaitu petani 5 memiliki nilai technical efficiency estimate sebesar 0,64 atau kurang dari 0,8, maka petani 5 dalam melakukan proses produksi belum efisien. Petani 6 memiliki nilai technical efficiency estimate sebesar 0,63 atau kurang dari 0,8, maka petani 6 dalam melakukan proses produksi belum efisien. Petani 7 memiliki nilai technical efficiency estimate sebesar 0,73 atau kurang dari 0,8, maka petani 7 dalam melakukan proses produksi belum efisien. Kemudian petani 8 memiliki nilai technical efficiency estimate sebesar 0,81, yaitu lebih besar daripada 0,8, maka petani 8 dalam melakukan proses produksinya sudah efisien. Kemudian petani 9 memiliki nilai technical efficiency estimate sebesar 0,87 yang lebih besar daripada 0,8, maka petani 9 dalam melakukan proses produksi sudah efisien. Kemudian petani 10 memiliki nilai efisiensi estimate sebesar 0,69, yaitu kurang dari 0,8, maka dalam melakukan proses produksi petani 10 belum efisien. Selanjutnya untuk nomor 11 yaitu petani 11 nilai technical efficiency estimate sebesar 0,67 kurang dari 0,8, maka petani 11 dalam melakukan proses produksi belum efisien. Petani 12 nilai technical efficiency estimate sebesar 0,67 kurang dari 0,8, maka petani 12 dalam melakukan proses produksi belum efisien. Nomor 13, petani 13 nilai technical efficiency estimate sebesar 0,64 kurang dari 0,8, maka petani 13 dalam melakukan proses produksi belum efisien. 14, petani 14 nilai technical efficiency estimate sebesar 0,69 kurang dari 0,8, maka petani 14 dalam melakukan proses produksi belum efisien. Nomor 15, petani 15 nilai technical efficiency estimate sebesar 0,74 kurang dari 0,8, maka petani 15 dalam melakukan proses produksi belum efisien. Petani 16 nilai technical efficiency estimate sebesar 0,51 kurang dari 0,8, maka petani 16 dalam melakukan proses produksi belum efisien. Petani 17 nilai technical efficiency estimate sebesar 0,70 kurang dari 0,8, maka petani 17 dalam melakukan proses produksi belum efisien. Petani 18 nilai technical efficiency estimate sebesar 0,89 lebih dari 0,8, maka petani 18 dalam melakukan proses produksi sudah efisien. Petani 19 dengan nilai technical efficiency estimate sebesar 0,88 lebih dari 0,8, maka petani 19 dalam melakukan proses produksi sudah efisien. Petani 20 nilai technical efficiency estimate sebesar 0,67 kurang dari 0,8, maka petani 20 melakukan proses produksi belum efisien. Selanjutnya, petani 21 dengan nilai technical efficiency estimate sebesar 0,79 kurang dari 0,8, maka petani 21 dalam melakukan proses produksi belum efisien. Petani 22 dengan nilai technical efficiency estimate sebesar 0,87 lebih dari 0,8, maka petani 22 dalam melakukan proses
produksi sudah efisien. Petani 23 dengan nilai technical efficiency estimate sebesar 0,83 lebih dari 0,8, maka petani 23 dalam melakukan proses produksi sudah efisien. Petani 24 dengan nilai technical efficiency estimate sebesar 0,77 kurang dari 0,8, maka petani 24 dalam melakukan proses produksi belum efisien. Petani 25 technical efficiency estimate sebesar 0,84 lebih dari 0,8, maka petani 25 dalam melakukan proses produksi sudah efisien. Petani 26 dengan nilai technical efficiency estimate sebesar 0,85 lebih dari 0,8, maka petani 26 dalam melakukan proses produksi sudah efisien. Petani 27 dengan nilai technical efficiency estimate sebesar 0,85 lebih dari 0,8, maka petani 27 dalam melakukan proses produksi sudah efisien. Petani 28 dengan nilai technical efficiency estimate sebesar 0,87 lebih dari 0,8, maka petani 28 dalam melakukan proses produksi sudah efisien. Petani 29 dengan nilai technical efficiency estimate sebesar 0,86 lebih dari 0,8, maka petani 29 dalam melakukan proses produksi sudah efisien. Petani 30 dengan nilai technical efficiency estimate sebesar 0,85 lebih dari 0,8, maka petani 30 dalam melakukan proses produksi sudah efisien. Selanjutnya nomor 31, petani produksi jagung nomor 31 nilai efisiensi estimate-nya adalah 0,826 menunjukkan bahwa nilainya melebihi 0,8. Berarti dalam hal ini petani 31 sudah melakukan kegiatan produksi jagung secara efisien. 32 petani produksi jagung nomor 32 nilai efisiensi estimate-nya adalah 0,878 menunjukkan bahwa nilainya melebihi 0,8. Berarti dalam hal ini petani 32 sudah melakukan kegiatan produksi jagung secara efisien. 33 petani produksi jagung nomor 33 nilai efisiensi estimate-nya adalah 0,944 menunjukkan bahwa nilainya melebihi 0,8. Berarti dalam hal ini petani 33 sudah melakukan kegiatan produksi jagung secara efisien. 34 petani produksi jagung nomor 34 nilai efisiensi estimate-nya adalah 0,466 menunjukkan bahwa nilainya di bawah 0,8. Berarti dalam hal ini petani 34 belum melakukan kegiatan produksi jagung secara efisien. 35 petani produksi jagung 35 nilai efisien estimate-nya adalah 0,144 menunjukkan bahwa nilainya di bawah 0,8. Berarti dalam hal ini petani 35 belum melakukan kegiatan produksi jagung secara efisien. Selanjutnya nomor 36, petani produksi jagung nomor 36 nilai efisiensi estimate-nya adalah 0,871 menunjukkan bahwa nilainya melebihi 0,8. Berarti dalam hal ini petani nomor 36 sudah melakukan kegiatan produksi jagung secara efisien. Petani produksi jagung nomor 37 dengan nilai efisiensi estimate-nya adalah 0,914 menunjukkan bahwa nilainya melebihi 0,8. Berarti dalam hal ini petani 37 sudah melakukan kegiatan produksi jagung secara efisien. 38 petani produksi jagung nomor 38 dengan nilai efisiensi estimate-nya adalah 0,772 menunjukkan bahwa nilainya melebihi 0,8. Berarti dalam hal ini petani 38 sudah melakukan kegiatan produksi jagung secara efisien. 39 petani produksi jagung nomor 39 nilai efisiensi estimate-nya adalah 0,830 menunjukkan bahwa nilainya melebihi 0,8. Berarti dalam hal ini petani 39 sudah melakukan kegiatan produksi jagung secara efisien. 40 petani produksi jagung nomor 40 nilai efisiensinya estimate-nya adalah 0,905 menunjukkan bahwa nilainya melebihi 0,8. Berarti dalam hal ini petani 40 sudah melakukan kegiatan produksi jagung secara efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafif. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada petani produksi jagung nomor 41 dijelaskan bahwa nilai efisiensi estimate-nya adalah 0,820 atau 0,82 yang menunjukkan bahwa nilainya melebihi dari 0,8. Yang bermaksud dalam hal ini, petani ini sudah melakukan kegiatan jagung yang efisien, secara efisien.
Kemudian untuk petani yang nomor 42 memiliki nilai efisiensi 0,798 dan itu kurang dari 0,8, berarti petani pada urutan nomor 42 ini belum melakukan kegiatan produksi jagung secara efisien. Dan petani nomor 43 memiliki nilai efisiensi 0,847 yang menunjukkan melebihi 0,8 dan dapat disimpulkan bahwa petani ini sudah melakukan kegiatan produksi jagung secara efisien. Kemudian nomor 44, petani jagung ini memiliki nilai efisiensi cukup jauh di bawah 0,8, itu 0,558, dan dapat disimpulkan kegiatan produksi belum efisien. Nomor 45, petani 45 memiliki nilai efisiensi estimate-nya 0,916 yang menunjukkan bahwa nilainya melebihi 0,8. Dalam hal ini, petani tersebut sudah melakukan kegiatan produksi secara efisien, cukup efisien. Lanjut ke petani nomor 46 yang memiliki nilai estimate 797 kurang dari 0,8, berarti belum melakukan kegiatan produksi jagung secara efisien. Kemudian petani nomor urut 47 memiliki nilai estimate 0,914 yang menunjukkan melebihi 0,8. Petani ini sudah efisien. Kemudian nomor 48, petani 48 nomor urut 48 memiliki nilai efisiensi estimate 0,772 yang menunjukkan nilainya kurang dari 0,8 atau di bawah 0,8, berarti kegiatannya belum efisien. Kemudian pada nomor urut 49 memiliki nilai efisiensi estimate-nya 0,813 yang menunjukkan lebih dari 0,8, dapat diartikan sebagai kegiatan produksi jagung yang efisien, secara efisien. Kemudian nomor 50 atau petani nomor urut 50 memiliki nilai efisiensi estimate jauh di bawah standarnya 0,370. Berarti petani nomor urut 50 ini tidak atau belum melakukan kegiatan produksi secara efisien. Dan lanjut ke 51, nilai efisiensi estimate-nya 0,709 yang menunjukkan nilainya di bawah 0,8. Kemudian petani nomor 52 memiliki efisiensi estimate 0,859 menunjukkan melebihi 0,8, dan petani nomor 53 memiliki efisiensi estimate 0,459 di bawah 0,8, dan nomor 54 petani ini memiliki nilai efisiensi estimate 0,677 masih di bawah 0,8, dan yang nomor 55 memiliki nilai efisiensi estimate 0,709 dan ini masih di bawah 0,8, berarti kegiatan produksi jagungnya belum efisien
atau tidak secara efisien. Kemudian nomor 56 memiliki nilai efisiensi 0,734 dan nilainya masih di bawah 0,8, berarti kegiatan ini tidak efisien. Dan nomor 57 nilai efisiensi estimate-nya adalah 0,738, menunjukkan bahwa nilai di bawah 0,8 masih belum melakukan kegiatan produksi secara efisien. Kemudian nomor 58 memiliki nilai efisiensi estimate 0,677, masih di bawah 0,8, berarti kegiatannya masih belum efisien. Untuk yang nomor 59 atau petani nomor urut 59 memiliki nilai efisiensi estimate 0,755 yang menunjukkan nilainya kurang atau di bawah 0,8. Dapat disimpulkan petani nomor urut 59 ini belum melakukan kegiatan produksi jagung secara efisien. Dan yang terakhir, petani nomor urut 60 memiliki nilai efisiensi estimate-nya 0,837 yang menunjukkan nilainya melebihi 0,8. Berarti dalam hal ini petani nomor 60 sudah atau melakukan produksi jagung secara efisien. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa yang melakukan kegiatan produksi secara efisien ada sebanyak 27 petani dan sisanya 33 petani tersebut belum melakukan kegiatan produksi jagung secara efisien. Dan bisa diketahui rata-rata efisiensi 0,73283319 seterusnya. Dapat dibulatkan menjadi 0,732. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami, saya pribadi, terima kasih.